muadzinnya Rasulullah itu adalah Sayyidina Bilal. Ini Sayyidina Bilal ini Masya Allah dipilih oleh Allah jadi muadzin. Kenapa? Kata para ulama, karena dia layak, pantas untuk mengingatkan orang kepada Allah, itu pantas karena dia sudah lulus ujiannya ketika masuk Islam, disuweret di padang pasir, gebuki setengah mati, mulutnya ahad, Allah satu. Jadi dalam keadaan setengah mati, beliau masih mengingati Allah. Maka ini berarti ujian lulus. Dia setengah mati masih mengingati Allah. Untuk mengingatkan orang kepada Allah itu cocok orang begini ini. Ini usianya muadzin ini. Kalau muadzin ditempeleng Allah, alhamdulillah. Nah, ini lulus berarti. Kalau belum begitu, belum lulus. Diseret-seret karena agama. Allah, ini usianya muadzin. Kita punya muadzin begitu enggak? Muadzin malah diserahkan anak-anak kecil. Allah Akbar. Terus pujian enggak karu-karuan ngalor ngidul. Yang tua-tua apa sudah mati semua? Muadzin tuh carikan orang-orang yang seperti Sayyidina Bilal. Lah enggak ada sekarang, minimal karkun 4 bulan. Sudah pernah mujahadah susah payah karena agama. Bagaimana kalau kita mulaikan? Ini pikir saya loh, ini mulaikan. Jadi orang yang risau agama, prihatin agama, susah payah untuk agama. Lah dia ini kalau adzan, nanti adzannya itu ada ruhnya, ada kekuatannya, seperti Sayyidina Bilal. Kalau beliau adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setelah wafatnya Rasulullah, orang Madinah itu pada nangis semua, ingat Rasulullah mereka. Karena hati beliau dipenuhi dengan kecintaan kepada Rasulullah yang luar biasa, sehingga Sayyidina Bilal itu ketika mau wafat malah bernyanyi-nyanyi gembira, besok saya ketemu Rasulullah, besok saya ketemu para sahabat, kekasih-kekasih saya, ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Makanya kalau dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, geger Madinah itu geger. Bagaimana kalau kita cari muadzin seperti itu? Insyaallah malaikat. Maknanya itu muadzin itu harus cari orang yang sungguh-sungguh gitu loh semuanya kan. Kalau nggak ada yang kayak Sayyidina Bilal, ya jangan nemen-nemen gitu loh. Habis ngerokok gudang garam gitu, nggak kumur, nggak apa, ke masjid, Allah iya ada nopo ya, wis gak bermutu belas ini. Gak ngekopi hasisan. Ini ki masjid kita kaya ngeten iki, Pak. Lah wong Islam niku jantunge niku masjid. Nek wis masjid iki wis engglak-engglek kaya ngoten niku mungkin amalan-amalan liyane biasanya wis tambah nemen akhire. Di masjid iki imame medendeng, muadzine medendeng, makmume tenanan. Nah insyaallah masjid itu di asbab hidayah sehingga nyedot tiang-tiang melebet teng masjid, ngibadah teng masjid, ndamal amalan teng masjid. Insyaallah mungkin. Jadi masjid itu kenapa tidak bisa menyedot itu? Karena amalan di masjid itu lemah. Kalau amalan di masjid itu kuat, orang itu akan kesedot ke masjid, nggak bisa tidak. Jadi kalau orang-orang tidak pergi ke masjid,
tetangga-tetangga masjid tidak pergi ke masjid, kita jangan nyalahkan orang dulu, tapi amalan masjid kita kuatkan. Nanti kalau kita kuatkan, insya Allah dengan izin Allah itu akan nyedot orang-orang di luar masjid untuk masuk masjid. Insya Allah malaikat. Sayyidina Bilal itu semuanya kan setiap mau azan tuh doa dulu. Allahumma inni asta'inuka ala Quraisy ayyuqimu dinak. Terus Allahu Akbar, baru begitu. Ya Allah, aku minta tolong kepada Engkau agar orang-orang Quraisy ini mau mengamalkan agamamu ya Allah. Karena waktu itu yang musuh agama itu orang Quraisy. Maka Sayyidina Bilal ini setiap mau adzan tuh doa, mendoakan orang Quraisy agar mereka dapat hidayat mau mengamalkan agama. Kalau doa habis adzan itu semua orang tahu. Doa sebelum adzan ini sedikit yang tahu ini doanya Sayyidina Bilal ini. Ya Allah, aku minta tolong kepada Engkau gerakkan orang Quraisy untuk bisa mengamalkan agamamu. Akhirnya seperti yang kita lihat dalam sejarah, orang-orang Quraisy akhirnya pada amal agama semua, masuk Islam semua. Yang pertama-tama musuhi orang Islam, orang Quraisy, tapi akhir-akhirnya yang membela agama, yang menyebarkan agama kebanyakan juga orang Quraisy. Ini anehnya semuanya kan. Maka kita ini kalau melihat orang-orang yang ngurusi agama itu jangan kita buruk sangka dulu. Ini kurang jopone, nggak pernah didoain ini. Akhirnya mereka itu gelap hatinya, akhirnya merusak agama. Ini termasuk tugasnya muadzin ini begitu itu. Maka imam masjid itu ada fikir, muadzinnya ada fikir, makmumnya setiap sholat doa untuk umat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami semua, seluruh umat ya Allah tunjukilah jalan yang lurus. Baru masjid kita ini akan jadi baik semua kan. Insyaallah kan. Sehingga masjid kita ini akan menyedot orang-orang yang Allah kehendaki sehingga mereka jadi orang-orang baik, jadi ahli-ahli masjid. Dan sehingga orang itu masuk ke masjid seperti tebu masuk pabrik glodok gitu sebenarnya. Asalnya tebu jelek, bosok, macam-macam, masukkan ke pabrik glodok, diproses itu tahu-tahu jadi gula pasir yang bagus, yang mahal, bisa dijual ke seluruh alam. Begitulah masjid. Kalau masjid amalannya baik seperti pabrik gula yang baik itu, maka orang-orang yang buruk-buruk masuk masjid, keluar masjid sudah berubah jadi orang-orang baik. Nah mulai kan ini para sahabat, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah SWT. Di mana mereka dididik? Di pondok mana mereka dididik? Di madrasah mana mereka dididik? Mereka dididik di masjid mereka. Dipraktekkan di rumah-rumah, di kampung-kampungnya. Ini pendidikan pertama. Sejarah pendidikan pertama itu adalah masjid yang telah berhasil mendidik para sahabat, telah berhasil mendidik pimpinan-pimpinan yang paling baik di dunia, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Di mana dididik? Bukan di Fakultas Sosial Politik, di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah SAW. Berhasil membuat panglima-panglima yang terbaik, Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, Sayyidina Zubair bin Awam, panglima-panglima paling baik di dunia, paling sukses di dunia. Di mana dididik? Di masjid. Mendidik dermawan-dermawan yang paling baik di dunia, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Thalhah ibn Ubaid, Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad ibn Mu'ad.
Yang kalau sedekah itu semulai kan karungan emas, bukan karungan beras. Emas itu karungan kalau sedekah itu. Kok bisa rela itu dididik di mana mereka? Dididik di masjid. Ulama-ulama yang istimewa-istimewa. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dididik di mana? Dididik di masjid. Bahkan zaman setelah itu Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik dan ulama-ulama pada zaman itu kebanyakan itu dididiknya itu di masjid. Jadi masjid itu punya sejarah yang luar biasa semuanya kan. Didik pimpinan, didik ulama, didik aulia, wali-wali besar zaman dulu semua adalah didikan masjid semuanya kan. Nah kira-kira itu masjid yang mampu mendidik seperti itu, apa masjid yang terawihnya Yasin, Allahu Akbar itu semuanya kan. Nah ini tempat saya itu tidak ada yang hafal Quran itu gimana? Nah, makanya anaknya aja sekolah SMP SMA, imam masjid anaknya kok ngapalnya Quran. Insyaallah kan? Pegawai negeri anaknya pengen jadi pegawai negeri. Tentara anaknya pengen jadi tentara. Saya kira imam masjid anaknya pengen hafid Quran. Ben masjidnya makin meningkat sehingga masjid jadi tempat tarbiyah, tempat pendidikan bagi umat. Kamu hafal Quran, ngapalan Quran di mana? Oh di masjid sana. Zaman dulu tuh gitu semuanya kan. Kamu belajar hadis di mana? Di masjid sana. Kamu belajar fikih di mana? Di masjid sana. Itu zaman dulu tuh begitu. Karena masjid-masjid itu jadi pusat agama, pusat ilmu, pusat ibadah, pusat doa, pusat semua kehidupan yang baik-baik. Masya Allah, mencetak orang-orang baik yang akhirnya mendatangkan masyarakat yang baik yang menyebarkan agama di seluruh dunia ini. Nah, kita niatkan untuk meningkatkan masjid kita, insya Allah kan? Kita niatkan. Sekarang itu sekolahan SD itu sudah ada aturannya. Kepalanya harus S1 namanya. Gurunya harus diploma 2 namanya. Orang-orang dunia itu sudah mikir bagaimana sekolahnya tambah maju. Nah, sekolahnya umat Islam tarbiyah agama ini yang terpenting adalah masjid, nggak dipikirkan. Pikirkan bagaimana imamnya meningkat, bagaimana muadzinnya meningkat, bagaimana merbotnya tukang nabuh beduk itu juga meningkat. Nah meningkatnya bagaimana nabuh beduk aja? Merbote itu loh ngerti waktu. Karena ada masjid itu belum subuh sudah dibeduki. Nah itu kan bahaya itu. Karena kalau orang sholat ini sebelum waktunya kan nggak sah. Ngerti waktu. Merbote si bagian nabu beduk itu golek ning wong sing tenanan. Ampre tenanan piye? Tok nih patang wulan. Insyaallah kan. Minggu tenanan niku. Nek ora minggu nek nabu sak penake, dienggo klothekan akhire. Nek Ramadan klothekan. Lah masjid nggo klothekan iki piye ta? Jadi saya mulaikan Allah SWT, masjid kita tingkatkan mulaikan. Semuanya kita tingkatkan. Itu termasuk fasilitas-fasilitas zuhir pun kita tingkatkan. Baitullah kita mau yang datang ke masjid itu ada tamu-tamu Allah. Bikin WC yang bagus. Rumahnya WC-nya sudah diperbaiki, masjid kok nggak diperbaiki? Mana cinta kamu kepada Baitullah itu?
Airnya dipenuhi semua, ini mau Ramadan cek semua, sanyo-sanyo, kompo-kompo, karan-keran, cek. Untuk apa? Untuk ikram tamu-tamu Allah. Nah, dengan cara begitu insya Allah akan ridho pada kita. Ada orang itu diceritakan para ulama mau digiring ke neraka di pada mahsyar. Di tengah jalan dia ketemu orang. Hei, tolong saya, tolong saya. Siapa kamu itu? Saya kan pernah menolong kamu ngambilkan air wudhu toh dulu di dunia itu. Doakan saya supaya saya tidak jadi dikirim ke neraka. Kamu ingat enggak? Oh iya, ya ingat. Kamu yang bagian nimbo itu ya? Iya. Oh ya, saya doakan. Ya Allah, ini dulu menolong saya untuk sholat ya Allah di dunia. Ampuni dia, jangan dikirim ke neraka. Nah, ini diampuni oleh Allah, enggak jadi kirim ke neraka, kirim ke surga. Jadi namanya walaupun dandani keran, ini keran masjid ini beda. Walaupun bersihkan WC, tapi kalau WC masjid itu lain itu. Dibersihkan WC-nya, keran-kerannya dibersihkan, airnya disempurnakan. Sehingga tamu-tamu Allah ke masjid itu jadi seneng, gembira. Insyaallah kan? Kalau tamu datang ke rumah kita, kita suguh, kita kasih makan, kita kasih minum. Lah kalau tamu Allah di Baitullah itu kalau kita kasih makan tuh baik enggak kira-kira? Baik enggak kan? Zaman biyen wong kuno-kuno niku nek jenenge Ramadan niku traweh karo nggo puluran istilahnya wong Jawa. Mbuh puluran manane napa kertas. Nggawa telo, nggawa tiwul gitu, nggawa ayam panggang kadang-kadang niku. Niku wong zaman kuno niku piwulange kiai-kiai zaman kuno. Saya sangat niku. Sekarang ini kalau di Madinah sekarang ini kalau Ramadan, masya Allah, berbuka itu digelar itu. Makanan tuh di jalan-jalan, di masjid, di mana-mana tuh bareng orang ngasih makan semua. Nggak ada orang kelaparan kalau Ramadan itu. Ya, kalau masjid-masjid kita ini kita hidupkan suasana seperti itu gimana? Itu kalau habis asar itu digelar sufroh yang panjang. Ayam goreng ada di situ. Doro goreng ada di situ, gitu. Rujak ada di situ. Kenapa ini kayak mau mantu saja? Ini memang mantu, bukan hanya mantu, lebih dari mantu ini. Ini rasa gembira kita bulan Ramadan, rasa gembira kita datangnya tamu-tamu Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Gembira karena agama itu perintah Allah. Di antara bentuk gembira tempe goreng, ya, panggang goreng, kok panggang goreng apa ya? Pokoknya makanan yang enak-enak taruh di masjid. Kita sudah mikir begitu belum ini? Sudah insyaallah. Oke, ngoten Pak. Peningkatan Ramadan tahun ini mboten kados biasa nih. Mungkin bengi wong bodho maca Quran darus niku. Tapi niku diseleksi, ditata. Sing maca ki ya sing wacanane rada lurus to. Aja maca ning speaker pletat-pletot biyo. Ngrusakne kuping niku mengke. Nggih. Lah enten namung niku lho. Lah iya makane ya siap-siap mulai saiki. Ditata sing maca Quran apik niku kon maca Quran gitu. Setengah-tengah maca Quran, kopi jahe niku dugi gitu. Karo cingkir ben kenceng pikire gitu. Insyaallah Bang nggih. Nggih.
Jadi masjid niku sing ketok makmur ngono lho, Pak. Nek Ramadan lampu nih ditambah. Zaman Sayyidina Umar niku Ramadan niku lampu-lampu masjid ditambah. Sayyidina Ali niku zaman Sayyidina Ali niku sing mulai zaman Sayyidina Umar ya. Masjid-masjid padha padang kabeh. Terus Sayyidina Ali ningali masjid padha padang iki biyen sing mulai ngene si Umar ya. Ya Allah, jenengan padangaken kuburane Umar, keranten Umar wis madang nih masjid-masjid teng pundi-pundi panggonan. Jadi Ramadan itu rada beda. Sing biasane 5 watt masjid niku kayak 50 watt. Biar rada padang melek ngoten nggih. Ning butuh 50 watt jingklonge akeh sisan gitu. Wis ngalamat ngantuk ini mungkin. Dipadangi masjid niku nek Ramadan. Insyaallah Pak nggih. Pokoke Ramadan ini istimewa. Lah ming ngentokne watt kan nggih. Ngentekne dhuwit ben. Duit entek yo ben kanggo bangun akhirat. Insyaallah Pak nggih. Ben tau korban kanggo agama. Ben ning manah enten greget, ya Allah jenengan maringi kula rezeki. Ha niki Ramadan. Rezeki niki sayang panjenengan, kula gunane ke masjid panjenengan. Sing karpet-karpete masjid wis elek-elek gitu. Sing wong nek sujud mboten betah karo ambune karpete niku. Ganti Ramadan iki. Insyaallah Bang nggih. Ganti sing anyar. Mboten saged tuku sing anyar. Karpet sinau omah diumbah kayak masjid. Kanggo Ramadan. Engko nek bar Ramadan gak usah digo mulih nek. Insyaallah Bang nggih. Iki jenenge kita ki Ramadan ki tenanan. Ramadan barang kok karpet melengkung-melengkung ambune ra karuan. Iki Ramadan piye kaya ngene iki? Kaya senten Gusti Allah niku Maha Sugih. Allah nek ngersake ndadekne masjid saka emas nih gampil mon ki Allah. Tapi Allah ning nguji kita, cintamu ning Allah ki sepira? Cintamu ning agamaku ki sepira? Niku lho, Allah ning nguji kita. Allah mboten perlu kali duit kita. Allah Maha Sugih. Tapi kita ini diuji sepiro. Bukti ini cintamu itu sepiro. Bukti ini bagi iman yang akhirat itu sepiro. Dan ini Ramadan ini kita ketinggalan dengan kersane Allah. Insyaallah Bang nggih. Masyaallah. Ditarghib jamaah-jamaah masjid ditarghib nek Ramadan iki nyambut gaene rada disuda. Nek biasane kowe esuk teko ngasar Ramadan untuk sudo lah teko dhuwur wis leren. Nek iso ngoten niku. Terus ndang turu sing bengi iso traweh, iso tahajud melek tenanan. Insyaallah Bang nggih. Nah nek kita niki Ramadan awan ning sawah terus sampai teko ngasar. Ya insyaallah nggih karek ngantuke mengi dalu niku. Sehingga mboten ngrasakne kenikmatane Ramadan niku mboten krasa. Amal agama ini dimulaikan Allah Ta'ala akan terasa nikmat itu karo komplit. Seperti masakan itu, ada nasinya, ada sambelnya, ada kerupuknya, ya, ada ayam gorengnya, ya. Terus piringnya juga bersih. Makannya akhirnya enak. Tapi kalau tidak komplit, ada nasi nggak ada lauknya, cuman garam tok, nggak akan bisa dinikmati. Garam tok nggak ada nasinya, nggak bisa dinikmati. Semua sudah ada, tapi berambangnya nggak ada, nggak bisa dinikmati. Gulanya nggak ada, nggak bisa dinikmati. Begitu juga amalan agama sebenarnya. Kalau amalan agama ini komplit, nikmat agama ini. Tidak ada yang lebih nikmat, tidak ada yang lebih lezat melebihi agama. Sehingga para nabi siap mati karena agama. Karena saking lezatnya agama, saking indahnya agama itu. Ini enggak komplit.
nikmatnya kurang. Maka Ramadan kita kompliti, puasanya kita kompliti, tarawihnya kita kompliti, tahajudnya kita kompliti, sedekahnya kita kompliti, suasana akhlak kasih sayangnya kita kompliti. Maka kalau komplit semua, jadinya terasa nikmat Ramadan itu. Sehingga Ramadan itu seperti yang diceritakan dalam Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selesai Ramadan berubah menjadi orang-orang takwa. Ramadan itu tarbiyah la'allakum tattaqun, sehingga kalau dikerjakan semuanya akhirnya menjadi orang-orang takwa, hatinya tawajuh kepada Allah, akhlaknya jadi baik, ibadahnya jadi khusyuk, rindu kepada negeri akhirat. Ramadan itu begitu semuanya kan. Tapi kalau nggak komplit, kita kerjakan ala kadarnya, nanti nikmatnya kurang. Kula niki wiritan kok mboten saged nikmat, kurang suwi. Jare lungguh 4 jam ngono ora krasa. Tapi nek nggur wiritan epek-epek baru turu, epek-epek gak tahu nikmat engko. Kula niki salat kok mboten saged khusyuk terus ini, kurang suwi. Salat balapannya sepur khusyuk piye? Njajal tarawih iki rodok suwi. 2 jam ngono, ora krasa. Saya itu di samping syarat-syarat lintune lho, panganane sing halal, atine madhep tenan ning Gusti Allah. Di samping niku wektu didawakne niku penting, napa mawon kudu didawakne. Khususnya Ramadan niku. Salate didawakne, tarawih didawakne, zikir didawakne, maca Qur'annya didawakne. Niki insyaallah badhe krasa kenikmatan ini. Insyaallah kita niat semula kan. Kemudian semulaikan Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Ramadan ini juga punya sejarah yang luar biasa. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, kan, itu orang Islam juga sudah banyak, tapi orang kafir juga masih banyak. Tapi setelah tahun 2 pas Ramadan perang Badar, maka berbondong-bondong orang-orang kafir Madinah itu pada masuk Islam. Begitu juga Makkah. Makkah itu Fathu Makkah, gerudukannya orang Makkah masuk Islam itu Assalamualaikum. Mbah, saya turun ya Mbah. Gerudukannya orang Mekah masuk Islam itu waktu Ramadan juga, tahun 8 Hijrah itu. Jadi ringkasnya itu Mekah Madinah itu banyak datang hidayah itu waktu Ramadan. Ya ini apa ini maksudnya semuanya kan? Maksudnya bagus sekali kalau Ramadan itu untuk usaha hidayah untuk diri kita, untuk umat. Usaha hidayah itu pokoknya adalah usaha ajak-ajak, usaha dakwah itu. Itu Ramadan cocok. Hati manusia itu pada bulan Ramadan itu lebih lembut daripada sebelum Ramadan. Karena pada bulan Ramadan itu hati manusia itu setannya itu pada lari, sehingga mudah didatangi hidayah. Maka jangan kita sia-siakan Ramadan ini untuk ngajak orang pada kebaikan. Insyaallah kan? Jangan pula lupa doa, Masya Allah. Karena doa-doa waktu Ramadan nilainya berbeda, khususnya waktu berbuka, waktu sahur, waktu kita ini lapar, apalagi kita ini sedang lapar puasa, terus di sekitar kita itu ada orang-orang tidak puasa, itu nilai puasa kita tambah tinggi.
malaikat-malaikat akan berdoa buat kita. Kan kita kan safar atau waktu Ramadan kadang-kadang safar ke Madiun kemana. Di sana banyak orang tidak puasa umpamanya, semoga tahun ini pada puasa semua. Justru itu akan meningkatkan nilai puasa kita sabar. Insyaallah malaikat. Nah malaikat Allah SWT, pokoknya yang requestnya malaikat, kita syukurilah malaikat. Kita menjadi orang-orang masjid, jadi khotim masjid. Sampai budaya di negeri Arab sana malaikat. Budaya ini, saya tidak bicara sunnah tapi budaya. Di negeri Arab itu, kalau namanya raja itu, raja di Hijaz itu gelarnya itu bukan macam-macam. Di antara gelar yang paling mereka hormati itu Khatimul Haramain Asy-Syarifain. Khatim Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi raja-raja itu gelarnya di sana itu pelayan masjid Mekah, pelayan masjid Madinah. Masyarakat itu tahu bahwa melayani masjid itu betul-betul satu perkara yang besar. Sampai di pintu Ka'bah itu ditulis Khatimul Haramain Asy-Syarifain. Nah, pelayan masjid Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Jadi kita ini melayani masjid itu gembira, syukur, seneng. Dan terus kita berpikir bagaimana masjid kita ini jadi sarana tarbiyah untuk semua orang yang masuk di masjid, dan bagaimana masjid kita ini seperti Masjid Nabawi jadi penyebaran agama ke seluruh dunia. Tersebarnya agama ke Jawa, ke Madura, ke seluruh Indonesia, seluruh dunia ini dimulai dari masjidnya Rasulullah SAW. Maka Wali Songo dulu itu heran, ajib itu mereka tahu betul itu, mementingkan betul urusan masjid. Ketika mereka mau bikin ibu kota di Demak, itu bukan bangun istana, bukan bangun kantor, bangun masjid. Itu Mbah Sunan Ngampel, Mbah Sunan Giri, Sunan Kalijogo bareng-bareng bangun masjid Demak, sampai sekarang masih ada. Mereka itu ingin memberitahu kepada masyarakat Jawa ini masjid itu penting. Insyaallah malaikat, masjid itu penting. Rasulullah di Madinah sebelum bangun rumah bangun masjid. Bukan hanya itu saja, Nabi Adam belum datang ke dunia, sebagian riwayat mengatakan Allah kirim malaikat-malaikat bangun masjid dulu untuk persiapan kedatangan Nabi Adam. Jadi orang Islam dengan masjid ini sudah nggak bisa dipisahkan. Kita harus senang dengan masjid itu, senang. Kecintaan kita kepada masjid ini kita buktikan dengan meningkatkan seluruh amal-amal masjid, ibadahnya, dakwahnya, ngajinya, suasana kasih sayangnya, ikromnya, khidmatnya kita tingkatkan, kita mulai sekarang ini, sehingga Ramadan nanti masjid kita ini sudah anget dengan amalan-amalan, sehingga akhirnya jadi asbab hidayah Ramadan ini. Kampung-kampung berubah, kota-kota berubah, anak-anak kita berubah, istri kita berubah, barokahnya amal masjid dalam bulan Ramadan. Insyaallah malaikat. Untuk itu semulaikan, ini ada dua kerja kita sekarang. Yang pertama kali, sebagaimana dulu para sahabat, ada sahabat muhajirin yang meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampungnya untuk usaha agama. Yang kedua ada sahabat Ansor yang menolong, membantu orang muhajirin dalam usaha-usaha mereka. Tapi tidak ada Ansor kalau tidak ada muhajirin. Maka takmir-takmir masjid, merebut masjid, jadi Ansor yang baik. Nanti kalau ada tamu-tamu datang ke masjid, di ikram yang baik, dibantu program-program yang baik, sehingga masjid kita bisa hidup 24 jam. Insyaallah malaikat. Kemudian malaikat ta'ala, kita harus membentuk orang-orang yang
keluar masuk ke masjid-masjid untuk menguatkan amal-amal masjid itu. Ada yang keluar untuk menguatkan amal-amal masjid, ada yang menyambut di masjid-masjid untuk kerjasama. Nah kalau umat ini kembali seperti itu, seperti zaman sahabat, ada orang-orang yang bergerak untuk agama, ada orang yang mau membantu, akhirnya agama hidup. Kalau agama hidup, barokah datang dari semua arah. Ketentraman, ketenangan, barokah, ya, keamanan, kasih sayang akan wujud. Kalau agama diamalkan. Agama diamalkan mulainya dari masjid. Insyaallah mulai kan? Maka yang dari pertemuan imam masjid ini menyempatkan diri berapa hari saja, 4 bulan, 40 hari atau berapa hari saja untuk menyambut bulan Ramadan ini secara khusus, silakan berdiri ke selatan. Monggo. Jamaah yang sudah terbentuk ataupun yang belum niat, silakan berdiri ke selatan sana. Monggo. Niki saben dinten ngajaten teng mriki niki ben dinten ngeten niki. Cuma niki keranten imam masjid sami rawuh niku mawon. Kula niki neh matur dalon-dalon niku wau khawatir jenengan yo omong apa to iki. Niku dalon-dalon mun kula niku mun kula lembut niki Pak niku. Mun kula lembut, ngene lembute wong boro ngeten iki, ngeten. Nek umpama kula kasarne ngoten ya agama keadaane kaya ngene imam masjid kaya bodho ngantuk piye umpama kula kasarne ngoten niku gitu. Tapi kula lembutne sinten sing kersa medal kula aturi nyempataken nguatne amal masjid. Niki halus apa nggih? Halus. Sehingga sampeyan nek kula undang mriki malih mengki dhisik purun malih. Insyaallah Pak nggih. Nggih. Monggo sing badhe medal 4 bulan 40 hari, monggo. Monggo. Napa pinten-pinten 10 dina. Ben imam masjid niku metendeng tenan gitu. Nek ndonga kunut Allahumma hdina fi man hadani nangis tenanan. Akhirnya hidayah medun tenanan. Mboten ndonga kunut kok bar lho. Kok cepet men Mbah Kiai iki. Lho. Wis apal ya cepet tok. Nah. Donga kunut iki rada suwi ngono lho. Ben kebuka pintu-pintu langit iki. Allahumma hdina fi man hadait. Wa barik lana fi ma atait. Nek wa barik lana fi ma atait iki, ya Allah leti berkahi perkawis-perkawis sing jenengan paringaken dhateng kula kok tenanan. Insyaallah jenengan mboten perlu utang bank. Iki barokah wa barik lana fi ma atait iki. Nek dhuwit kurang apa-apa kurang iki donga kunute loyo. Nah terus donga kunute kuat insyaallah mboten cukup kabeh ngene Pak. Apa meneh nek donga kunute dipepe garing jam 7 agek donga kunut. Nek pepe terus piye? Nek semboya donga kunute niki dikencengi niki insyaallah niku umat iki barokah. Kabeh sing sambat kok. Sambate napa? Rezekine kurang, ini kurang, ki kurang, wis. Umat Islam nang ndi sambate kurang. Tibake mbasa kula dilok-dilok niku ndonga kunute gak tenanan. Nek mau ndonga kunute tenanan niku insyaallah mboten enten kurang. Insyaallah Pak nggih. Nah. Ini pusat kekuatane wong Islam iku enten masjid. Ya. Kekuatan Muslim masjid, mboten teng istana, mboten teng benteng, mboten teng tentara, mboten teng masjid. Niku Raja Abruhah, gitu. Nggo pasukan gajah saka Yaman nyerbu Mekah. Oh, tapi iki masjid barokah, Abruhah hancur malah. Di kekuatannya wong Islam enten masjid niki. Mboten enten bedil, mboten enten bom, enten masjid. Nek masjid makmur ditulung oleh Allah. Wis lah mbok
bahaya sih kaya napa mawon, aman mboten napa. Insyaallah Bang nggih. Masjid ini penting. Saat ini kita ini ngerti kekuatan umat Islam, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan teknologi. Kekuatan umat Islam itu di masjid. Nah, kalau amal masjid hidup sungguh-sungguh, Allah jaga umat ini. Ada 1000 kapal pasukan penuh dari Romawi mau menyerbu Madinah pada zaman Sayyidina Ali itu. 1000 kapal tentara mau nyerbu Madinah, karena Madinah dekat pantai itu, nyerbu Madinah. Tapi wong Madinah ini ada masjidnya yang hidup amalan yang sebenarnya. Itu kapal di tengah lautan numplek semua, mati semua, kecuali jenderalnya saja yang nggak mati, pulang ke Romawi. Pulang laporan sama Raja Romawi, pasukan kamu mana? Pasukannya mati semua, tenggelam. Rajanya marah, kurang ajar, jenderal goblok. Jenderalnya langsung dipotong lehernya sisan. Wes mati sisan. Ini barokahnya amalan Masjid Nabawi pada zaman itu. Maka masjid kita ini kita kuatkan amalannya mulai sekarang, insyaallah malaikat. Masjid harus ada dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Masjid harus ada ngaji, masjid harus ada ibadahnya kuat, tarawih panjang. Masjid harus ada suasana ikram, kasih sayang, khidmat antara umat. Maka masjid kita nanti akan jadi sumber barokah untuk kampung itu. Ini ada cerita malaikat, ceritanya kiai-kiai itu. Di kitab ini ada seorang wali Allah masuk kampung malam-malam, masuk kampung, rumah sudah tutup semua, orang sudah pada tidur semua. Akhirnya beliau pergi ke masjid, tidur di masjid. Tapi di tengah tidur itu ada suara, ya Allah, hancurkan kampung ini ya Allah, hancurkan kampung ini ya Allah. Maka wali itu terkejut, suara siapa ini kok doa kok kayak begini. Dicari di masjid nggak ada, luar masjid nggak ada. Ternyata suara itu dari mana? Dari tembok masjid itu. Loh, yang doa ini tembok masjid ya ternyata. Maka beliau termenung, loh, berarti masjid ini marah sama orang kampung ini gara-gara sepi nggak ada orangnya ini. Akhirnya beliau keluar, datang ke rumah-rumah, dikasih tahu masjid kamu itu loh marah sekarang itu. Yang marah itu bukan hanya orang saja, tiang-tiang masjid, tembok-tembok masjid marah sekarang. Ini kalau nggak cepat-cepat kamu makmurkan masjid ini bahaya ini. Akhirnya orang-orang kampung pada datang ke masjid. Setelah itu wali tadi tidur lagi di masjid. Ada suara, ya Allah berkatilah orang kampung ini, ya Allah berkatilah orang kampung ini. Ternyata suara tembok malaikat. Aneh nggak ini cerita ini? Bagi orang ahlul iman tidak aneh, bisa saja. Kalau manusia bisa bikin tape, bisa bikin kaset, benda-benda mati bisa ini dengan itu kupingan itu apa itu? Kita bisa mendengar. Nah, itu. Maka wali-wali itu kupingnya itu ada alatnya itu. Karena banyak ibadah, banyak doa, nggak pernah maksiat. Akhirnya oleh Allah kupingnya dipasang alat, nggak tahu alatnya itu nggak bisa dilihat. Sehingga suaranya tembok pun terdengar. Dulu di Ngawi ini kalau ada orang Ngawi itu ada namanya Mbah Kiai Ghazali, Kerten. Itu cerita sama saya itu waktu mondok. Cerita Pak ini ya. Ini gak bayang indongeng. Indongeng saya. Pulang dari pondok itu jalan kaki zaman dulu itu. Malam-malam ada suara nangis, maka dia, ini suara siapa nih kok ngeres banget gitu loh, nangis. Dia cari, ini siapa nih kok nangis.
Ternyata sumber suara itu dari lumbung padi itu. Lumbung padi itu. Maka diintip. Yang nangis itu apa? Ternyata yang nangis itu padi yang ada di lumbung itu yang nangis itu. Loh kok nangis? Maka tersentak. Kenapa nangis? Karena saya ini dibikin riba. Ribo. Itu kalau telinga kita ini baik semuanya kan. Kalau kita lewat di bank-bank desa itu nangis semua itu. Duit meja-meja itu nangis semua itu. Nah, itu Mbah Ghazali itu mbah saya, cerita ini betul loh, ini bukan bohong saya ini. Betul itu. Tapi sekarang ini karena kupingnya itu kopoan, ya, banyak maksiat, nggak bisa dengar-dengar yang gaib tuh nggak bisa. Yang didengar televisi, radio, internet. Karena kupingnya sudah rusak. Sistem gaib yang ada di kuping itu sudah rusak, konslet. Bahkan dengar ngaji pun nggak nyantol, dengar ngaji nggak nyantol. Tapi kalau dengar yang maksiat nyantol. Nah ini sudah kuping rusak ini. Nah ini untuk memperbaiki itu dengan Ramadan ini. Insyaallah malaikat. Malam mesti kita kuatkan kuping kita ini, kita dengarkan bacaan Quran, ngaji, nasihat. Mulut kita sibukkan dengan dakwah, ngajak kepada kebaikan. Badan kita sibukkan dalam taat. Insya Allah nanti habis Ramadan itu berubah itu. Dengan ngaji kok berubah jadi enak gitu ya. Sholat kok enteng. Wah ini berarti sudah ada perbaikan. Tapi kalau sholat kok masih terasa berat, jadi perbaikan belum terjadi. Perlu kita tambah lagi. Insya Allah malaikat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Malaikat, saya minta maaf. Kita akhiri majlis kita ini dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasul ajma'in. Allahumma ighfir lana yassir lana barik lana ya Allah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu ma walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qadait wa lakal syukru ala ma atait nastaghfiruka wa natubu ilaik nastaghfiruka wa natubu ilaik nastaghfiruka wa natubu ilaik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Allah, ya terimalah kami, terimalah masjid kami, terimalah kampung kami untuk berkhidmat pada agamamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah semuanya ya Allah asbab hidayah untuk diri kami, keluarga kami, anak cucu kami, umat seluruh alam ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah untuk kembali pada agamamu ya Allah. Mudahkan keluarga kami untuk kembali pada agamamu ya Allah. Mudahkanlah teman-teman kami untuk kembali pada agamamu ya Allah. Tuntunlah umat ini ya Allah, wanitanya, laki-lakinya, anak mudanya kembali pada agamamu ya Allah. Kembalikanlah umat ini pada agamamu ya Allah. Tuntunlah mereka pada agamamu ya Allah. Bimbinglah mereka pada agamamu ya Allah, menuju ridhamu ya Allah, sehingga mulia dunia mulia akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.